Pengertiannya dulu. ANOVA test atau uji ANOVA 2 jalur adalah uji parametrik. Sekali lagi dia parametrik ya, artinya dia harus memenuhi uji normalitas dan uji homogenitas. Tapi nanti uji normalitasnya dia sendiri, ada maksudnya berbeda gitu ya dengan yang sebelumnya. Yang pernah saya sampaikan nanti yang sebelumnya kayak uji normalitas biasa akan saya share di sini. Oke, yang terdiri dari 2 atau lebih variabel bebas di mana uji ini membandingkan perbedaan rata-rata antar kelompok yang telah dibagi pada 2 variabel bebas. Jadi maksud variabel bebas di sini misalnya adalah terkait dengan gender. Misalnya kita ingin meneliti apakah gender dan apa ya, misalnya tipe belajar gitu ya. Gender dan tipe belajar itu berpengaruh terhadap hasil belajar misalnya seperti itu. Nah, gender itu kan ada 2 kelompoknya, laki-laki perempuan. Tipe belajar itu ada 4 misalnya audio, visual, kinestetik, menulis dan membaca misalnya seperti itu. Nah, itu nanti kita lihat apakah ada pengaruh antara gender terhadap hasil belajar, habis itu tipe belajar terhadap hasil belajar, dan yang terakhir ini yang krusial adalah apakah ada interaksi antara kedua variabel bebas tersebut. Nah, yang dimaksud variabel bebas itu adalah variabel tadi itu gender dan dan tipe belajar. Yang terikatnya adalah hasil belajarnya. Uji ini digunakan untuk menguji efek dari 2 variabel bebas pada variabel terikat yang sama. Variabel bebas bersifat nominal ya, sedangkan variabel terikat bersifat interval atau rasio. Selain itu juga memeriksa bagaimana variabel bebas saling mempengaruhi satu sama lain pada tujuan dari pengujian 2 ANOVA adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Asumsinya sampel berasal dari kelompok yang independen. Jadi kelompoknya independen. Jadi tadi itu misalnya kelompok laki-laki, kelompok perempuan, kelompok visual, auditori, kelompok menulis, dan kelompok estetik misalnya seperti itu. Nilai residual harus berdistribusi normal. Ini yang nanti membedakan nilai residualnya. Nah, pemodelannya bisa kayak gini. Misalnya ini Y-nya adalah yang akan kita lihat hasil belajar ya. Ini ada X2A, X2B, X2C, X1A, X1B. Nanti modelnya bisa kayak gini. Atau bisa juga seperti ini. Ini hasilnya. Gitu. Jadi model pertama ini, misalnya ini gender, laki-laki perempuan, laki-laki di sini ada 3 misalnya. Sifatnya ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik gitu. Nah, artinya hasilnya ini, yang visual hasilnya ini, hasilnya ini rata-ratanya gitu. Nah, terus ini contoh kasusnya misalnya. Seorang mahasiswa ingin meneliti apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa SMA berdasarkan model pembelajaran dan tipe belajar siswa. Adapun model pembelajaran menggunakan 3 tipe yaitu PJBL, PBL, dan Field Learning. Yang untuk tipe belajar pengkategoriannya menggunakan 1 untuk visual, 2 untuk auditori, 3 untuk membaca menulis, dan 4 untuk kinestetik. Artinya di sini variabel bebasnya ada 2, yaitu adalah tipe belajar dan model pembelajaran. Sedangkan variabel terikatnya itu ada 1, yaitu hasil belajar. Oke. Nah, adapun data yang didapat itu bisa seperti ini, ada datanya yang didapat. Habis itu pertanyaan yang akan diteliti adalah pertama, apakah ada pengaruh antara model pembelajaran terhadap hasil belajar? Ada pengaruhnya nggak model pembelajaran terhadap hasil belajar? Yang kedua, apakah ada pengaruh tipe belajar dan hasil belajar? Teman-teman perhatikan ini model pembelajaran, tipe belajar ini variabel 1, variabel 2. Oke, yang signifikan terhadap hasil belajar. Apakah ada interaksi antara kedua variabel bebas tersebut? Oh ya teman-teman, saya sebelumnya mohon maaf kalau ini banyak suara motor ya, karena akan banyak suara motor mobil. Tapi mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik gitu, dari segi audionya. Oke, berikutnya. Ini kan sudah nih kita rumuskan nih apa yang mau diteliti. Berikutnya adalah apakah ada interaksi antara model pembelajaran dan tipe belajar tersebut terhadap. Oke, lanjut. Hipotesisnya gitu, apakah ada model pembelajaran memberikan pengaruh? Ini H0 ditolak. H0 itu adalah terkait, H0 itu berarti tidak ada pengaruh yang signifikan. H1 terdapat. Pengaruh di sini terkait dengan apa, dari tipe belajar terhadap hasil belajar. H0-nya tidak ada pengaruh, H1-nya terdapat pengaruh. Interaksinya, H0-nya tidak terdapat interaksi, H1-nya terdapat interaksi. Gitu ya, signifikan. Oke, nah nilai signifikan yang kita ambil aja yang H1 ini.
Dikatakan dia signifikan ketika nilai signifikannya di bawah 0,05 ya. Ya pegang aja itu semua ya. Pegang itu. Oke, langkah-langkah uji W ANOVA-nya pertama kita melakukan uji normalitas. Yang kita uji apa? Nilai residual standarnya. Nilai residual standarnya. Jadi bukan nilai Y-nya. Nanti akan saya kasih tahu. Melakukan uji homogenitas dan uji W ANOVA. Kenapa ini satu poin? Karena ini bisa dilakukan bersamaan. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas, teman-teman udah tahu kalau 0,05 berarti di atas 0,05 berarti dia normal. Ini homogenitas pun sama di atas 0,05 itu berarti dia homogen. Gitu ya. Oke, dari data tersebut saya sudah sudah di sini. Saya sudah kopas di sini. Tapi sebelumnya kita desain dulu bagian variabelnya. Di sini tipe belajar, model pembelajaran dan hasil belajar. Oke. Nah, di sini ini bisa dibuat 0, nggak ada masalah. Buat 0. Oke. Terus ini labelnya adalah kita tulis di sini. Ini hasil model pembelajaran. Ini hasil belajar. Nah, berikutnya di sini ini bagian value-nya ini kita bikin jadi 4 maaf. Ini nanti tinggal ketik aja 5 misalnya. 5 misalnya motor misalnya, ngarang aja nih ya. Kayak gitu. Nah, nanti begini. Oke, kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Terus ini sama juga yang di sini. Kita ubah jadi seperti ini variabelnya. Oke. Habis itu di sini nominal. Ingat, yang variabel ini dia hanya bersifat nominal ya, bukan skala ya. Variabel bebas ini dia bersifat nominal bukan skala. Yang skala hanya nilainya saja. Oke, sudah. Nah, pertama apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya kita lihat di sini, pertama yang harus kita lakukan itu adalah uji normalitas, di mana nilai residual standar. Nah, bagaimana cara melihat nilai residual standarnya? Kita analisis dulu. Habis itu general linear model, habis itu univariate. Nah, bagian dependent testnya, bagian hasil belajar yang kita taruh sini, spread. Nah, tipe belajarnya taruh sini, model belajar taruh sini. Oke, udah, kita klik save. Ini standardized, kita klik standardized. Nah, setelah kita klik standardized, ini tujuannya untuk apa? Untuk membuat sebuah variabel baru. Variabel di sini variabel baru yang dia membahas terkait dengan residualnya. Ini kan ada hasilnya nih, abaikan saja. Nah, ini adalah residualnya. Oke, ini residualnya. Nah, yang kita uji normalitas itu residualnya. Yang kita uji normalitas. Seperti biasa, uji normalitas, explore. Ini nih, standardized ini kita taruh di sini. Oke, normalitas, kamu klik. Oke. Nah, 0,77. Di atas 0,05 artinya dia normal gitu ya. Kita bisa lihat dari sinilah normalnya gitu. Gitu ya, normal. Oke. Kalau sudah normal berarti kita bisa pakai nih. Bisa pakai analyze, habis itu bisa melanjutkan ujinya. Uji ke W ANOVA. Seperti biasa tadi analyze, general, univariate. Nah, tadi kan kita ada ini nih. Ada save nih. Ini di unclick gitu ya. Oke, pertama kita mulai dari plot. Plotnya ini kita masukkan tipe belajar, kita masukkan model pembelajaran. Harus ini add. Nah, ini jadi antara tipe belajar dan model pembelajaran. Continue. Habis itu kita di sini melakukan uji post hoc. Uji post hoc-nya biar kita kelihatan aja nanti. Oke, nanti dulu. Jadi gini, uji post hoc itu sebenarnya dilakukan ketika terdapat perbedaan ya. Tapi kita kan nggak tahu nih nanti terdapat perbedaan atau tidak. Nah, tapi nggak ada masalah, kita lakukan aja gitu. Kita bisa kedua-duanya, yaitu tipe pembelajaran dan model pembelajaran. Kita tarik 2K. Kenapa 2K? Karena kita lihat bahwa jumlah variabelnya sama. Jumlah n-nya sama, yaitu berjumlah 30. Berjumlah 30. Gitu. Kalau berbeda nanti kita pakainya save. Pakainya yang ini, save. Oke. Nah, sudah, habis itu kita option. Optionnya ini kan udah ada semua nih. Nah, kita tiga-tiganya nih. Klik seperti itu, kita uji homogenitas dan deskriptifnya biar kelihatan. Oke, sudah. Signifikansinya 0,05 ya.
Oke, ketika semuanya sudah oke, kita copy. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kita bahas yang pertama dulu, between subject factors. Tipe belajar 1 yang artinya adalah visual, itu sejumlah 6 yang dianalisis. Auditorio sejumlah 6, membaca dan menulis sejumlah 8, estetik sejumlah 8. Sedangkan untuk PJPL itu 9, maksudnya 9N gitu ya. Mode PBL 8, flip learning 11. Oke. Nah, deskriptifnya nih, kita bisa melihat bahwa visual terkait dengan model PJPL-nya. Jadi tipe visual yang menggunakan model PJPL itu rata-rata nilainya adalah 8,65. Visual yang menggunakan model flip learning itu rata-ratanya 9,33 dan seterusnya. Bisa teman-teman baca di sini. Bisa teman-teman baca ya. Oke, di sana di homogenitasnya, karena dia 220 atau 0,220, artinya dia di atas 0,5, artinya dia homogen. Artinya homogen. Nah, ini yang penting, ini yang kita analisis. Ini yang kita analisis. Nah, ini sudah saya copy. Cara ngopinya gitu, teman-teman. Copy spesial, image. Nah, ini bisa kalian klik yang mana. Saya pakai image habis copy. Gitu. Copy-nya di mana? Ya, tentunya di sini. Nah, ini saya kopas gitu. Oke. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini untuk menganalisis. Ini adalah apa yang akan kita analisis terkait dengan two-way ANOVA. Oke. Ini adalah dependent variabelnya adalah hasil belajar. Kita bahas dari awal. Corrected model. Di sini nilainya adalah 0,14. Kita bahas dulu. Corrected model menjelaskan pengaruh semua variabel secara bersamaan terhadap variabel terikat hasil belajar. Jadi kita bahas itu adalah modelnya. Nah, jika dia signifikan, berarti modelnya valid. Valid itu artinya bahwa modelnya itu bagus gitu. Modelnya bagus. Oke, model penerapannya. Nah, berikutnya intercept. Intercept itu adalah nilai perubahan variabel intercept ya. Nilai perubahan variabel dependen tanpa perlu dipengaruhi keberadaan variabel independen. Artinya tanpa ada pengaruh variabel independen dapat berubah nilainya. Nah, maksudnya gini. Nih, perubahan variabel dependen tanpa nilai ya. Nilai perubahan variabel dependen tanpa perlu dipengaruhi keberadaan variabel independen. Artinya bahwa hasil belajar ini bisa berubah dengan nilainya sendiri. Gitu. Jadi nilainya sendiri itu bisa berubah tanpa ada pengaruh dari dua ini, dari model pembelajaran tipe belajar. Gitu. Maksudnya gini, mungkin ada variabel dependen yang dia hanya bisa berubah berbasis dari variabel independennya. Gitu. Ada. Seperti kalau misalnya kita masukkan kayak persamaan gitu, kalau fungsi ya, kita masukkan nilai x, maka y-nya akan berubah. Nah, itu artinya interceptnya tidak signifikan gitu. Nah, ini dia berada di 0,00, artinya dia signifikan. Gitu, signifikan. Artinya dia bisa berubah tanpa harus ada dua independen tadi tuh, independen variabel tadi tuh. Oke, jadi tanpa ada pengaruh dia udah bisa berubah sendiri. Jadi artinya dia tidak harus ada pengaruhnya dia. Nah, sekarang kita masuk ke pertama, model pembelajaran. Ditemukan bahwa dia 0,336. Dikatakan signifikan jika dia di bawah 0,05. Artinya model pembelajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Oke. Tipe belajar didapatkan 0,24. 0,24 dikatakan signifikan. Tipe belajar dikatakan signifikan jika berada di 0,05. Dia berada di 0,24. Artinya di bawah 0,05. Artinya apa? Bahwa dia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar nih, tipe belajar. Habis itu kita lihat interaksinya, dia di 0,01, artinya dia di atas 0,5. Artinya apa? Artinya bahwa tidak ada interaksi antara kedua ini, model pembelajaran dan tipe belajar terhadap hasil belajar. Gitu. Nah, itu ya, itu hasilnya. Dan sekarang kita bahas di sini ada error, gitu ya, ada error. Nah, error semakin kecil nilai error, maka model semakin baik. Nilainya semakin kecil, itu berarti modelnya semakin baik. Gitu. Nah, R-square semakin mendekati 1, maka relasi antar variabel bebas dan terikat semakin kuat. Nah, ini kan dia di setengah-tengah nih. Berarti tidak kuat, ya tidak juga. Gitu. Dikatakan kuat ya tidak, dikatakan tidak kuat ya tidak juga. Karena dia ada tengah-tengah. Gitu. Sekitar tengah-tengah. Itu untuk R-square-nya. Oke, lanjut. Nah, jadi teman-teman, ini kan tipe belajar ini dia ternyata signifikan ya.
maka kita lakukan uji post hoc. Kita lakukan uji post hoc terhadap apa? Tipe belajar. Tadi kita udah melakukan ya, mode pembelajaran udah kita uji post hoc, tipe belajar udah kita lakukan uji post hoc. Tapi karena yang signifikan adalah tipe belajar, maka kita fokus di tipe belajar. Nah, setelah kita lakukan tipe belajar menggunakan uji post hoc terkait dengan tipe belajar menggunakan TUKI-SD, HSD, kita bisa melihat di sini datanya. Oke, pertama kita cari yang signifikan. Gampangannya kalau melalui image kita cari yang star-star ini, ada starnya, itu berarti dia signifikan. Maaf. Nah, untuk lebih detail lagi kita bisa lihat dari nilai signifikannya. Ketika dia di bawah 0,05 berarti dia signifikan. Ini signifikan. Ini tidak ada starnya. Tidak, oke. Nah, bacanya bagaimana? Berarti gini, visual itu signifikan terhadap auditory. Kenapa? Karena dia positif. Gitu. Karena nilainya positif dan ada star yang Oke, salah saya menjelaskannya. Gini, visual terhadap auditory itu memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan. Tapi mana yang lebih baik? Visual lebih baik daripada auditory. Kenapa? Karena dia positif nilainya. Visual lebih baik dari membaca. Kenapa dia positif? Dan lebih baik daripada kinestetik, dia positif. Gitu. Nah, jadi teman-teman yang maksudnya siswa yang dia memiliki gaya belajar visual itu memiliki nilai rata-rata hasil belajar yang lebih baik daripada yang dari auditory, membaca menulis dan kinestetik dan seterusnya. Dari sini aja udah cukup untuk melihat mana yang lebih baik visual gitu. Mungkin kalau teman-teman mau lihat lagi mana habis visual siapa yang lebih baik, auditory misalnya, kita cek auditory terhadap visual dia rendah, terhadap membaca menulis dia rendah, dia lebih kalah ya. Tapi terhadap kinestetik dia lebih baik ya, berarti membaca menulis ini lebih baik daripada auditory dan kinestetik. Artinya visual dulu, membaca menulis, auditory, habis itu baru kinestetik. Kinestetik paling bawah di atas semuanya. Nah, ada lagi yang ingin saya bahas di sini. Ini terkait dengan estimated margin means-nya. Kita bisa melihat kok apa tipe belajar itu terhadap hasil belajarnya bagaimana. Gitu. Min-nya ini dilihat min-nya di sini. Dia visual min-nya lebih tinggi, jauh ya. Posisinya 4 sendiri tuh. Ya 3 lebih dikit. Terkait dengan semuanya. Nah, makanya dia signifikan. Sedangkan yang ini tidak terlalu signifikan. Itu modelnya. Tidak signifikan. Nah, ini adalah sekarang kita masuk ke posoknya tipe belajar. Tadi kan tipe belajar ya yang tinggi ya. Tipe belajar posoknya ini kita bisa melihat tadi. Ini hasilnya. Nah, kita bisa melihat di sini. Jika dalam satu kolom itu berarti tidak terdapat signifikan, artinya tidak terdapat perbedaan signifikan. Artinya gini, kinestetik terhadap auditory terhadap membaca itu tidak memiliki perbedaan signifikan di sini. Tetapi visual karena ada di kolom yang berbeda memiliki perbedaan yang signifikan terhadap 1, 2, 3. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi itu cara membacanya terkait dengan post hoc-nya. Nah, kita lanjut. Kesimpulannya sekarang, apakah ada model pembelajaran memberikan pengaruh? Maka tidak ada. Kita sudah ketemu tadi tidak ada. Apakah ada tipe belajar memberikan pengaruh? Maksudnya adanya ya, ada. Apakah adanya tipe belajar memberikan pengaruh? Ya ada signifikan, di mana tipe visual lebih baik daripada tipe lainnya. Dalam siswa yang memiliki tipe belajar visual itu memiliki nilai rata-rata yang lebih baik daripada siswa yang dengan tipe belajar lainnya. Habis itu, apakah ada interaksi antara model pembelajaran dan tipe belajar? Tidak ada interaksi. Gitu teman-teman. Jadi itulah penjelasan terkait dengan two-way ANOVA. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.